Pada pasal ini menjelaskan bahwasannya mereka yang berperan sebagai seorang psikologi harus lebih mementingkan kebutuhan si klien dan dalam menawarkan atau menerima pasien yang telah menjalani konseling haruslah lebih memperhatikan kesejahteraan klien, dan juga konselor bisa mendiskusikannya dengan pihak lain dalam memahami keadaan si konseling yang sebelumnya dialami si klien. Dan yang terakhir, konselor sebaiknya mengkomunikasikan dengan psikolog yang sebelumnya menangani si klien agar dapat meningkatkan pemahaman konselor mengenai kondisi klien dan apa saja penanganan yang telah diterima si klien tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang kode etik di pasal 77 tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Maksudnya adalah psikolog tidak boleh menangani klien yang memiliki keintiman atau keakraban seksual dengannya. Contohnya, psikolog dan klien merupakan pasangan suami istri, kekasih, atau memiliki perasaan suka satu sama lain. Psikolog tidak boleh terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan saudara, keluarga, atau orang terdekat klien. Contoh, ayah mertua, sahabat dari pacar psikolog, dan sebagainya. Psikolog juga tidak boleh menyudahi konseling dengan alasan ingin terlibat keintiman atau keakraban dengan keluarga atau orang terdekat dari klien. Psikolog tidak bisa menangani klien yang pernah memiliki kedekatan spesifik, contohnya mantan pacar, mantan suami, dan sebagainya. Maksudnya di ayat 4 adalah, psikolog tidak boleh mengalami kedekatan dengan mantan klien minimal 2 tahun setelah konseling atau terapi selesai. Psikolog juga harus menjaga tindakan, pernyataannya selama terapi, agar klien tidak terpancing atau salah paham. Hal ini dilakukan supaya menghindari kemungkinan untuk terjadinya hubungan romantik seksual dengan klien yang sedang menjalani terapi. Psikolog juga harus bersikap profesional dan tidak menuruti keinginan biologisnya. Meskipun klien cakap secara fisik atau apapun itu, psikolog harus tetap menahannya agar tidak mengganggu penanganan yang diberikan. Pasal 78, penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Orang psikolog harus memberikan penjelasan sebagai hasil konseling psikologi ataupun psikoterapi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat agar klien dapat memperoleh informasi tentang hasil tersebut. Psikolog bukan malah merahasiakan hasil konseling dari klien karena klien sangat membutuhkan hasil dan kesimpulan konseling itu. Seorang psikolog harus dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sebagai upaya mengurangi risiko atau bahaya jika perlu dilakukan penundaan atau penahanan informasi hasil dari konseling tersebut agar tidak terjadi hal-hal di luar kendali dan tidak membahayakan bagi klien maupun orang lain. Debriefing adalah salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan meredakan konflik, yakni dengan berkomunikasi. Dalam hal ini, jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, maka boleh ditiadakan. Sehingga selanjutnya psikolog mengambil langkah untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh klien. Psikolog mengambil langkah yang tepat untuk meminimalisir dampak jika ditemukan bahwa prosedur konseling berdampak negatif pada klien sehingga memungkinkan adanya bahaya bagi klien. Ya Bu, jadi seperti itu. Saya tuh suka tiba-tiba merasa cemas dan panik. Terus mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang biasa dan hal yang sepele. Tapi untuk saya pribadi itu adalah masalah besar dan itu adalah suatu hal yang mengganggu ketenangan saya. Jadi saya itu setiap malam kayak suka begadang seperti itu Bu. Baik Mbak, setelah mendengar cerita Mbak, bisa saya simpulkan bahwa Mbak terkena sindrom panic disorder atau gangguan kecemasan. Hal ini bisa terjadi karena Mbak memiliki perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat. Dan tentu Mbak, karena sindrom ini dapat mengganggu aktivitas Mbak dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 79 tentang penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Nah, penjelasan dari pasal ini, psikolog harus menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian atau terpaksa dihentikan dan dialihkan kepada pihak lain atau sejawat psikolog. Artinya,
psikolog harus dari awal sudah menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan ancang-ancang. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain rujukan karena ketidakmampuan psikolog, misalnya sakit atau meninggal. Kedua, salah satu dari mereka pindah ke kota lain, sehingga tidak memungkinkannya terjadi pelayanan. Ketiga, keterbatasan pengetahuan dan kompetensi dari psikolog, sehingga harus dirujuk ke psikolog yang lebih memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Keempat, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikolog. Ya, jadi saya sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan saya ya, karena saya merasa saya tidak cocok di lingkungan itu dan saya tidak cocok dekat dengan banyak orang-orang. Saya merasa kehilangan banyak energi lah di sekeliling orang tersebut. Oh, kalau begitu ini masalah ibu memiliki masalah sosial yang tidak bisa saya tangani karena saya hanya menangani masalah kognitif seseorang. Saya tidak bisa menangani masalah sosialnya. Mohon maaf, Bu. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Maaf, saya tidak tahu bagaimana apa yang harus ibu lakukan karena saya juga nggak berkompetensi dalam bidang ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pasal 80 tentang penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Nah, penjelasan dari pasal ini, dalam penghentian konseling psikoterapi, psikolog wajib memperhatikan baik buruknya penghentian yang akan dilakukan agar tidak merugikan orang yang sedang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Konseling wajib dihentikan saat orang tersebut tidak memerlukan layanan lagi atau bahkan dapat membahayakan orang tersebut. Contoh pelanggarannya, ada seorang psikolog selama memberikan konseling psikologi psikoterapi memiliki ketertarikan pada kliennya, sehingga ia enggan untuk mengakhiri layanan, padahal klien tidak memerlukan atau mendapat manfaat lagi dari konseling tersebut.